Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lispi dengan nomor NPM saya 10222019 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan membawakan materi tentang cloud computing dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Definisi cloud computing. Cloud adalah awan atau internet. Computing adalah proses komputasi. Awan atau cloud berarti internet. Atau dapat pula gambaran dari suatu hal yang abstrak atau tidak jelas. Dan komputasi berarti teknologi komputer yang memiliki software, hard disk, dan kebutuhan lainnya. Cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dengan memanfaatkan berbasis internet. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputasi atau menyimpan dan mengakses data secara program di dalam internet. Syarat cloud computing. Beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu layanan bersifat on demand. Pengguna dapat berlangganan hanya yang dibutuhkan dan membayar untuk yang digunakan saja. Yang kedua, layanan bersifat elastis, di mana pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja, dan sistem lalu bisa mengakomodasi perubahan tersebut. Yang ketiga, layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia yang dibutuhkan oleh pengguna hanya komputer personal atau netbook ditambah koneksi internet. Jenis-jenis layanan cloud computing. Yang pertama, software as a service atau SaaS. Layanan cloud berupa software untuk pelanggan yang disediakan oleh cloud provider. Contohnya, layanan produktivitas, layanan email, layanan social network, layanan instant messaging. Keuntungan dari SaaS tidak membutuhkan lisensi software dan hanya tinggal berlangganan dan membayar ke cloud provider. Kedua, platform as a service atau PaaS, layanan cloud seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file, sistem, web server, network, dan peralatan lainnya. Keuntungan PaaS, pengembang dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi karena harus tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Ketiga, infrastruktur as service atau IaaS, layanan cloud berupa seperangkat infrastruktur TI yang berupa unit komputasi, stroke, memori, network, dan sebagainya. Keuntungan IaaS, Anda tidak perlu kembali komputer fisik dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah dengan mudah. Pengelompokan cloud computing. Yang pertama, public cloud, layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Yang kedua, private cloud, layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, hybrid cloud, gabungan dari public dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi yang memiliki perhatian yang sama atas suatu hal. Yang keempat, company cloud, layanan cloud yang dibangun secara eksklusif untuk komunikasi tertentu dan penggunaannya berasal dari organisasi yang memiliki perhatian yang sama atas suatu hal. Komponen cloud computing. Yang pertama, cloud clients, seperangkat komputer atau software yang didesain secara khusus untuk penggunaan layanan berbasis cloud computing. Yang kedua, cloud service, produk atau layanan, solusi yang dipakai dan disampaikan secara real time melalui media internet. Yang ketiga, cloud application memanfaatkan cloud computing dalam hal arsitektur software sehingga user tidak perlu menginstal dan menjalankan aplikasi di komputernya. Yang keempat, cloud platform, layanan berupa platform, hardware, dan software infrastruktur biasanya mempunyai aplikasi bisnis tertentu dan menggunakan layanan
PAAS. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kekurangan, mohon maaf dan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.